Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Novandri Wibisono. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 104 Jakarta. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa Angkatan 2 PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret. Berikut adalah video PPL konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa, ya, agar apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan. Oke, amin. Nah, maka dari itu saya ingin di pagi ini dipimpin berdoa oleh Mas yang sebelah kiri saya. Oke, silakan dipimpin, Mas. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas sudah dipimpin berdoa. Semoga apa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berterima kasih kepada kalian semua yang sudah datang ke ruangan Bapak, ya. Saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat berterima kasih sekali, ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, di antara kalian ini apakah sudah saling mengenal? Belum. Oh, begitu. Baik. Ada yang bilang katanya tak kenal maka tak jajan. Apa? Sayang. Oh, tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kita perkenalan dulu? Setuju? Setuju. Oke. Perkenalannya menyebutkan nama dan hobi. Oke, punya hobi kan semuanya? Oke, dimulai dari Bapak dulu ya. Perkenalkan, nama saya Heru, hobi saya olahraga sepak bola. Silakan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nesia dari kelas 8A, hobi saya menari. Oke. Perkenalkan, nama saya Noval Ardi dari kelas 8C, hobi saya memasak dan berenang. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Maila Faiza Zahra dari kelas 8B, hobi saya menyanyi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Moza Aura dari kelas 8E. Oke. Hobi saya menyanyi. Moza. Perkenalkan, nama saya Dimas Rangga Putra Ahmad dari kelas 8D. Hobi saya berolahraga. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Julianti dari kelas 8F. Hobi saya memasak dan menyanyi. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Biar nggak terlalu tegang. Oke. Kalian sudah datang ke ruangan Bapak. Nah, kenapa kok kita berkumpul di sini di ruangan Bapak? Karena kita hari ini akan menyelesaikan masalah bersama-sama, ya. Apa namanya, Bapak mendapatkan laporan dari wali kelas kalian bahwa kalian ini sedang ada masalah dalam perkembangan belajar kalian. Begitu ya? Iya. Oke, dari masalah nilai kalian yang turun, semangat kalian yang belajarnya menurun, nilai kalian yang turun, itu ada apa sebenarnya? Nanti kita akan coba selesaikan satu-satu. Kita akan coba mendengarkan dari masing-masing kalian nanti sebenarnya apa yang menjadi masalah kalian dalam belajar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena di dalam kegiatan kita pagi ini, konseling kelompok ini, ada beberapa azas, ya, ada 4 azas yang kita pegang teguh, yang kita jalankan, agar nanti itu menjadi pedoman kita untuk saling menyampaikan masalah, ya, agar kita nggak takut, agar kita nggak was-was. Nah, azas yang pertama itu adalah azas kerahasiaan, ya, namanya aja rahasia, berarti apa yang kalian sampaikan nanti di ruangan ini akan dijamin rahasianya. Oke, oleh siapa? Oleh kita. Oleh kita bertujuh, Bapak, teman-teman kalian tadi. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk menyampaikan masalah kalian.
di kegiatan konseling kelompok ini. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah azas keterbukaan. Dari kata terbuka. Berarti kalian nanti ya, Bapak harap semuanya bisa terbuka. Menyampaikan masalahnya satu persatu. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. Agar apa? Agar kita bisa memberikan layanan, memberikan solusi yang terbaik. Ketika kalian menutupi masalah kalian, maka kita tidak bisa secara maksimal ngasih solusi, ngasih jalan, ya kan? Betul ya? Kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena masih ada yang ditutupi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Yang ketiga ada azas kesukarelaan. Dari kata sukarela. Saya tanya dulu deh. Kalian datang ke ruang Bapak itu atas dasar sukarela atau dipaksa wali kelas? Sukarela. Nah, kalau kalian datang dengan sukarela berarti kalian punya tujuan ingin masalah kalian selesai atau tidak? Selesai. Oke, terima kasih. Itu berarti azas yang ketiga kesukarelaan. Kalian datang ke sini atas sukarela. Terima kasih. Nah, lalu yang terakhir adalah azas kenormatifan. Dari kata norma. Di mana di ruangan ini, di kegiatan konseling kelompok ini, kita juga harus menaati norma-norma yang berlaku. Di mana kita harus bicara sopan, nggak boleh teriak-teriak. Ketika kita ingin bertanya, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kita tidak boleh berbicara kasar. Ketika ingin bertanya, angkat tangan. Nah, itulah azas kenormatifan. Oke. Baik, selain azas tadi, untuk memperkuat lagi apa yang akan kita sampaikan di ruangan ini, kegiatan konseling kelompok ini, biar tidak nanti sampai kalian nanti mungkin ragu-ragu atau mungkin kan takut mungkin bocor atau apa yang kalian sampaikan. Di konseling kelompok kita akan membaca sebuah ikrar. Ya, ikrar itu untuk memperkuat kita agar kita bisa lebih lebih enjoy, lebih santai ketika kita ingin menyampaikan masalah kita. Oke. Ikrarnya seperti ini. Oke, kalian nanti pegang tangan Bapak ya, pegang tangan Bapak atau pegang tangannya masing-masing. Oke, kita coba membaca ikrar agar kita saling keterkaitan antara satu sama lain. Oke? Nanti ketika Bapak menyebutkan nama Bapak, kalian menyebutkan namanya masing-masing. Urut dari sebelah kanan saya, lalu sampai di akhiri ujung kiri. Baik? Saya Heru. Saya Nesya. Saya Noval. Saya Maila. Saya Moza. Saya Dimas. Saya Naili. Oke. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan memelihara menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu, Bang. Oke, terima kasih ya. Kita sudah agak sedikit rileks. Kabar kalian hari ini bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Penyemangat dari sekolah kita ya. Kalau ditanya kabar, jawabnya harus bareng-bareng begitu. Oke, terima kasih. Udah agak rileks atau belum? Masih tegang? Oke, kalau masih tegang, Bapak ingin mencairkan suasana dulu, karena nanti ketika kalian ingin menyampaikan cerita, kalian kan harus dalam keadaan rileks, santai, nggak ada beban begitu ya. Biar suasana makin cair, Bapak ingin kegiatan diisi ice breaking dulu. Nah, ice breaking kali ini Bapak
kalian yang mimpin. Oke, ice breaking kalian yang mimpin. Oke, silakan Noval dimulai. Belum mulai gini ya. Oke, liatin dulu. Pertama, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, jadi pas di sini dipetik tangan kanan kita nyebutin nama diri kita sendiri, di tangan kiri kita nyebutin nama teman kita. Nah, nama teman kita yang disebut nanti nyebutin nama diri sendiri, terus nyebutin nama teman kita yang lainnya. Jadi nyambung. Berarti kita harus ingat teman-teman kita ya. Iya. Oke. Tujuannya. Siap? Siap ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Noval Bapak. Bapak Nesya. Nesya Maila. My love Naili. Maili Moza. Moza Dimas. Dimas. Ya. Dimas lupa ternyata. Oke. Udah saya lihat udah ada senyuman di antara kalian, udah mulai cair nih. Kita tepuk tangan dong buat kalian. Oke. Tadi kita sudah ice breaking, udah agak mencair ya. Nah, selanjutnya Bapak mengingatkan kembali bahwa nanti ketika kegiatan inti, ketika kalian mau cerita masalah kalian, kita berkomitmen untuk jujur, oke, terbuka, oke, dan saling membantu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ketika nanti kalian ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, boleh dengan cara angkat tangan. Pak, saya gitu ya. Pak, saya ingin berpendapat, Pak, saya ingin menyampaikan, begitu. Oke. Baik, selanjutnya saya minta kalian untuk duduk di posisi ternyaman kalian. Apakah sudah siap? Sudah nyaman? Sudah. Katakan nyaman. Nyaman. Apa yang membuat tadi Nesya, ya kan, belajarnya tuh akhir-akhir ini, beberapa hari, bulan ini menurun? Kayak seperti yang disampaikan wali kelas, Nesya Pak, kayak nggak ada semangat sekolah, jarang masuk juga terlambat. Nah, itu sebenarnya masalah apa sih yang sedang dialami Nesya? Sudah siap Nesya? Sudah. Silahkan. Jadi begini Pak. Oke. Saya itu ingin keluar sekolah. Oh, keluar sekolah? Boleh tahu ada apa sebenarnya? Coba disampaikan aja. Jadi orang tua saya itu bisa Pak. Oh, begitu. Terus? Iya. Apa hubungannya? Terus kan adik saya punya 2 adik. Punya 2 adik. Adik itu kita ikut ibu. Ikut ibu, nggak ikut ayah, Iya. ikut ibu. Oke. Ibu saya itu jualan Pak. Jualan. Iya. Setiap harinya ibu jualan. Iya. Semenjak pisah sama bapak. Iya. Oke, terus? Karena kan kalau ibu nggak jualan, kita nggak ada yang nafkahin lagi. Oh, begitu. Jadi Iya. ibu tulang punggung nih, Iya. kerja. Oke. Emang adiknya berapa? 2 Pak. 2? Iya. Nggak bisa ditinggal begitu atau gimana? Karena yang satu masih balita. Oh, berarti Iya. Nesya jagain gitu. Mm-mm. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Nesya. Moza? Iya. Oke. Moza, ada masalah apa Moza? Kalau untuk nilai saya turun itu gara-gara ini sih Pak, saya sering masuk, tapi ketika saya gurunya menjelaskan materinya itu saya kurang paham Pak, nggak apa ya, kayak saya gurunya tuh menjelaskan materinya, tapi sama saya itu nggak masuk gitu, Oh, gitu. nggak Jadi, paham materi nggak yang paham. diterangin, ya. Mungkin kamu punya apa ya? Teknik belajar sendiri kali ya, Ya, dan guru itu mungkin nggak sesuai dengan gaya belajar kamu mungkin ya. Oke. Apa itu hampir semua guru mapel atau beberapa? Ada, tapi lumayan banyak, tapi nggak semua pelajaran. Nggak semua pelajaran. Iya. Karena wali kelas kamu menyampaikan beberapa mapel itu nilai kamu di bawah KKM. Iya. Betul ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih, Moza. Terima kasih ya kalian semua sudah menyampaikan masalahnya masing-masing. Saya harap itu dari hati nurani kalian, karena memang kalian pengen diselesaikan masalahnya, kita entaskan bersama-sama. Nah, saya mengapresiasi sekali. Nah, dari masalah kalian tadi, karena waktu kita hanya 40 menit, kita nggak bisa mengangkat semua masalah kita selesaikan hari ini. Mungkin nanti akan pertemuan selanjutnya. Nah, maka dari itu Bapak minta kalian
kira-kira masalah siapa yang kita bantu selesaikan hari ini. Ada yang punya usul? Saya, Pak. Oke, Moza? Menurut saya masalahnya Nesya sih Pak, karena dia Nesya. karena dia sudah menyangkut untuk berhenti sekolah. Oh, tadi tadi pengen putus sekolah ya? Iya. Oke. Ada yang lain punya usul? Saya setuju sih Pak. Setuju ya? Nah, sekarang kita tanya dulu nih Naisyanya. Kira-kira Naisya setuju nggak? Setuju, Pak. Yakin, serius? Yakin. Mau terbuka? Iya. Sukarela? Oke, kalau begitu karena Naisya sudah sukarela, terbuka, menyatakan seperti itu, kita persilakan ya Naisya untuk cerita ya. Atur nafas dulu dong. Oke, tarik lepas agar enak menyampaikannya masalah. Silakan Naisya, silakan. Ada masalah apa sebenarnya yang mengganggu kamu sehingga pelajaran kamu jadi dampaknya seperti ini? Jadi gini Pak, kan orang tua saya kan bisa ya Pak. Iya. Terus ibu saya kan sekarang jadi tulang punggung keluarga, jadi yang nyari nafkah. Iya. Terus saya suka kasihan lihat mama keteter kayak harus ngurus dagangan, harus ngurus adik juga. Oh, iya, saya ngertinya. Terus? Ya, apalagi adik kan masih kecil-kecil. Oke. Ya, jadi saya kasihan gitu ngeliatnya, jadi saya memutuskan buat berhenti sekolah aja deh, bantuin mama biar ekonominya cukup, terus juga mama gak keteteran. Oh, oke. Itu apa ya yang membuat belajar kamu tuh terganggu akhirnya? Iya. Dampaknya ke situ. Iya. Karena wali kelas kamu bilang Naisya juga nggak pernah masuk. Iya Pak. Kenapa? Karena kan namanya balita ya Pak, rewel. Oh, jadi kamu lebih memilih jagain adik. Iya. Di pasar ya? Ya, terus akhirnya kamu nggak sekolah. Ya karena juga kan kecapean Pak, ngurus adik sama bantu mama jualan. Oke, baik. Bapak agak ini sih di usia yang seperti ini dia sudah memikirkan gimana sih ibunya, adik-adiknya, ya nggak sih? Tapi kita juga kasihan juga kalau dia sampai harus putus sekolah. Bener gak sih? Nah, mungkin dari apa yang disampaikan Naisya tadi ada yang punya saran, pendapat, masukan mungkin? Oke, my love, silahkan. Saya mau ngasih saran sama Nesya untuk berhenti sekolah itu untuk membantu orang tua memang sudah bagus, tetapi pasti sebuntu-buntunya pikiran Nesya itu pasti ada jalan keluarnya sampai untuk tidak putus sekolah, karena Nesya pun masih butuh pendidikan dan Nesya pun juga masih mempunyai masa depan atau cita-cita yang tinggi, seperti itu. Betul itu jadi ya. dipikirkan lagi untuk tidak putus sekolah. Gimana caranya? Mungkin ngobrol sama orang tua, mungkin ya. Apakah sudah dibicarakan sama mamanya sebelumnya? Belum Pak. Nah, itu mungkin bisa dibicarakan lagi sama mamanya. Betul sih yang disampaikan my love ya. Naisya itu memang punya pemikiran membantu orang tua itu bagus sekali. Ya enggak sih? Kita coba memposisikan diri kita di Naisya ya. Pasti kita juga mungkin di antara kalian mungkin nggak kepikiran ya buat bantu ya. Tapi Naisya punya sampai tahap situ loh. Berarti kan luar biasa sekali ya kan. Tetapi kita juga nggak boleh berlarut-larut bahwa kita juga kita punya tujuan ya enggak sih? Punya cita-cita ya kan, punya masa depan ya kan. Nah, baik, terima kasih ya. Siapa namanya? Nesya sudah menyampaikan. Mungkin sekarang Bapak ingin bertanya. Sebenarnya Nesya itu ada keinginan nggak sih? Punya apa gitu? Keinginan apa gitu? Keinginan aku sih sebenarnya pengen jadi guru Pak. Punya cita-cita jadi guru. Iya. Terus kenapa harus putus sekolah ya nggak sih? Iya, karena kan kalau guru itu harus pendidikannya harus lebih tinggi lagi. Jadi Nesya memang harus berjuang ya, nggak boleh putus sekolah. Apalagi cita-citanya jadi guru. Nah, Nesya untuk menjadi guru itu lagi, untuk menjadi guru ya, dengan cita-cita Nesya jadi guru, terus dengan apa yang Nesya lakukan sekarang ini, yang mungkin nilainya mungkin turun, gak ada semangatnya, ya kan?
nggak pernah masuk juga, apakah nanti bisa kira-kira tetap jadi guru? Enggak, Pak. Tetap apa? Tadi kan pengen keluar sekolah ya, Iya. itu bisa. Enggak. Nah, kalau sudah nggak bisa, nah lalu dengan Naisa melakukan yang akhir-akhir ini Naisa lakukan, ya kan? Nah, apakah nanti juga Naisa bisa juga menjadi menggapai cita-cita kamu tadi? Enggak, Pak. Enggak juga kan? Nah, lalu untuk menggapai cita-cita Naisa tadi menjadi apa tadi? Seorang guru, ya kan? Cita-cita yang mulia sekali ya menurut kita ya, jadi seorang guru. Apa yang ingin rencana-rencana apa yang ingin Naisa lakukan? Biar Naisa itu bisa meraih cita-citanya, karena betulnya disampaikan my love, Naisa itu masih punya masa yang harus diperjuangkan. Kira-kira nih, apakah mamanya kira-kira setuju kalau Naisa itu mau keluar sekolah? Kira-kira setuju nggak mamanya? Enggak kan? Pasti mamanya juga akan melarang Naisa keluar. Pasti mama juga akan berjuang gitu kan demi anak-anaknya, karena masa depan keluarga ya ada di anak-anaknya. Nah, Bapak ingin bertanya tuh, sebenarnya rencana apa sih, atau mungkin rencana-rencana atau planning kamu tuh apa untuk bisa kamu jadi guru nanti, untuk bisa kamu kembali semangat lagi, bener gak sekolahnya? Pasti teman-teman juga pengen kan Naisa semangat belajar lagi. Nah, apa Naisa? Mungkin nanti saya mau coba ngomong berdua dulu sama mama. Nah, boleh, ya. Bagus itu. Nanti mungkin benar kata bapak juga, mama nggak bakal setuju kalau aku keluar sekolah. Oke, bener sih ya. Nanti mungkin kamu bisa ngomong dulu sama mama, oke? Ma, apa nggak ada cara lain nih, Ma, biar saya tetap sekolah, adik-adik juga ada yang jagain, mama juga jualan lancar. Nah, itu memang harus dikomunikasikan. Terus apa yang menjadi cita-cita kamu tadi? Ya mau nggak mau kamu harus punya kepercayaan diri untuk bangkit lah ya, untuk bangkit. Bangkit apa? Agar prestasi kamu naik kembali. Biar kamu bisa lulus SMP, SMA, kuliah, jadi guru. Oke, Naisa? Aku mikirnya langsung ke kupu-kupu yang indah, Pak. Oh, kamu lihatnya kupu-kupu yang indah. Iya. Nah, sama halnya dengan kamu, Naisa, ya. Jadi, kalau kamu ingin menjadi seorang guru, kamu tidak bisa langsung melihat kupu-kupu ini. Ibarat kupu-kupu ini adalah kamu yang sudah jadi guru, katakanlah nanti ya. Tapi kan kupu-kupu ini sebelum jadi kupu-kupu indah, dia itu melewati fase-fase, tahap-tahapan yang dibilang nggak mudah. Dari mana dia asalnya kupu-kupu? Dari telur kan? Iya. Siapa sih yang sudah pernah melihat telur kupu-kupu kecil kan itu? Iya. Bahkan semua orang pasti nggak menganggapnya, iya kan? Lalu dia menetas jadi ulat. Ulat pun ini semua orang juga nggak semua suka. Bahkan ada yang takut, bahkan ada yang membunuhnya. Benar nggak? Nah, dia berjuang agar nanti dia bisa diakui keberadaannya. Benar nggak sih? Iya kan? Lalu dilihat, lalu dia berproses lagi menjadi kepompong. Nah mungkin ya Naisa ini ada di tahap yang mana? Sedang berjuangnya. Mungkin di tahap ulat ini, ya kan? Dia sedang berjuang untuk dirinya agar nanti dia bisa menjadi kupu di mana ulat ini banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang nggak melihatnya. Dia harus berjuang sebelum nanti dia di fase kepompong, di mana kepompong ini dia lebih banyak berdiam diri, benar nggak sih? Lalu menenangkan diri, merefleksi, ya kan? Ibaratnya menuntut ilmu. Akhirnya nanti dia ketika sudah pada tahap kepompong selesai, semuanya sudah tenang, jadi ilmunya sudah dapat, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Bener nggak? Iya. Kupu-kupu yang indah inilah cita-cita kamu nanti menjadi seorang guru, bahwa harus ada perjuangan, ya kan? Tangis, ya kan? Luka itu bagian dari perjuangan. Nah,
Dari siklus kupu-kupu tadi, apa akibatnya jika kamu tidak melewati fase-fase itu nanti? Fase-fase ini tadi dalam kehidupan kamu. Ketika kamu memilih untuk putus sekolah kan berarti kamu mengakhiri ya, mengakhiri jalan menuju cita-cita kamu. Apa yang akibatnya? Akibatnya mungkin saya nggak bakal meraih cita-cita, Pak. Oke, nggak bisa meraih cita-cita karena tadi kamu sudah nyerah lah katakanlah ya. Oke. Nah, maka dari itu untuk menjadi kupu-kupu yang indah ini, kamu tidak boleh gagal, tidak boleh keluar sekolah, benar nggak? Seperti yang kamu pikirkan tadi, kamu nggak boleh gagal jadi ulat, untuk menjadi kupu-kupu, menjadi kepompong, untuk akhirnya menjadi kupu-kupu indah. Nah, bagaimana agar kamu tuh nggak gagal ketika kamu mulai fokus ke cita-cita kamu tadi? Nanti saya akan mencoba kalau misalnya lagi belajar ya Pak, saya mikirnya fokus ke pelajaran. Ke pelajaran. Nggak fokus kemana-mana. Kemana-mana dulu. Iya, juga mau berusaha ngebagi waktu. Ngebagi waktu, bagus. Iya. Sama nanti mau ngomong sama ibu. Sama ngomong ibu untuk jalan keluarnya agar sekolah tidak terganggu, pelajaran juga berjalan lagi, prestasi kamu juga naik lagi, begitu ya. Dikomunikasikan kepada ibu. Oke. Mungkin ini ya, Neisha ya, sebagai pembelajaran atau mungkin sebagai refleksi aja bahwa untuk menjadi kupu-kupu yang indah, kita memang harus melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Kita sedang dibentuk sebelum nanti kita terbentuk. Ya, kita doakan ya, semoga cita-cita Neisha bisa tercapai dan Neisha bisa kembali semangat untuk sekolah. Nah, Bapak ingin mengajak salah satu atau salah dua dari antara kalian menyimpulkan dari hasil kita tadi konseling kelompok tadi. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini tadi bagaimana? Kesannya ini sangat seru Pak, karena kita jadi bisa membantu masalah teman kita agar tidak terjebak di situ. Terus pesan saya bahwasannya kegiatan ini mungkin bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya, karena kan kita kan ada berapa nih, 5 lagi masalahnya yang belum terpecahkan. Mungkin kita bisa dipecahkan di pertemuan selanjutnya kan, karena kan ini terbatas waktunya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Noval. Oke. Baik, berterima kasih kalian sudah mau datang, sudah mau bercerita sama satu teman kita ya. Kita harapkan nanti Neisha bisa kembali semangat lagi ya. Ada daftar hadir nanti harus kalian isi dan juga ada lembar evaluasi dan juga LKBD yang harus Neisha isi ya setelah ini. Baik, karena waktu kita sudah selesai, kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Tepuk tangan dulu buat kalian. Saya akhiri. Kurang lebih Bapak mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian.